Selamat datang dan selamat bertemu kembali di kuliah daring Universitas Dinamika Bangsa. Oke, baik kelas di pertemuan kali ini ya saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Oke, kelas setelah beberapa minggu kita delay ya, maka di minggu ini kita kembali lagi ya melanjutkan materi manajemen proyek. Kali ini adalah kita akan membahas materi estimasi waktu dan biaya proyek. Baik kelas, materi lanjutan ya di minggu ini tentang estimasi waktu dan biaya proyek. Nah, aspek estimasi waktu ini merupakan bagian penting dari sebuah pelaksanaan proyek, oleh karena aspek ini juga salah satu bagian yang sangat menentukan ya apakah proyek tersebut dikatakan berhasil atau tidak. Nah, dalam penjelasan materi untuk estimasi waktu dan biaya proyek ini ya, ada beberapa nanti yang kita bahas. Itu salah satu adalah overview masalah penjadwalan sumber daya, jenis kendala sumber daya seperti apa, kemudian hingga penjadwalan sumber daya multi proyek. Namun sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan estimasi. Nah, estimasi dalam sebuah proyek ya, baik itu estimasi waktu maupun biaya, ini merupakan proses peramalan. Peramalan. Jadi dalam artian ini kita memposisikan diri sebagai peramal. Ini artinya ada peramalan yang dimasukkan di sini adalah peramalan yang dilakukan secara ilmiah ya, atau yang disebut juga perkiraan waktu dan biaya dalam menyelesaikan deliverable project. Nah, estimasi ini juga memperkirakan proses ya. Proses sering diklasifikasikan sebagai top down dan ada juga yang disebut dengan bottom up. Nah, untuk lebih jelasnya tentang top down dan bottom up nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, nah oleh karena estimasi tadi disebut adalah sebuah perkiraan waktu, maka kita melihat dari yang pertama, kita melihat bagaimana yang disebut dengan proses atau pengklasifikasian yang disebut dengan top down dan bottom up ini. Kita lihat seperti apa perbedaan atau pemahamannya tentang estimasi top down maupun bottom up. Nah, estimasi yang diklasifikasikan sebagai estimasi top down ini pada umumnya diperoleh dari seseorang yang menggunakan pengalaman di proyek tersebut, proyek yang sama, dan atau informasi-informasi untuk menentukan durasi dan total biaya proyek ya. Informasi ini bisa diambil dari beberapa sumber ya, misalnya dari sumber A, konsultan B, atau orang-orang yang berpengalaman di bidangnya dengan banyak informasi yang dikumpulkan. Kemudian inilah yang dijadikan referensi untuk mengestimasi biaya maupun waktu pengerjaan sebuah proyek. Nah, sedangkan estimasi bottom up itu merupakan perkiraan yang diberikan ya, yang diberikan oleh orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya langsung ya. Jadi dia tidak berdasarkan informasi dari orang-orang yang berpengalaman mengerjakan sebuah proyek yang sama ya. Namun ini langsung dari orang yang mengerjakannya ya. Jadi bukan hanya pengalaman mengikuti sebuah proyek atau menghitung sebuah proyek atau memahami informasi-informasi teori misalnya dari sebuah proyek. Namun estimasi yang dilakukan di bottom up ini adalah perkiraan yang diberikan langsung oleh orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut, ya, di mana dilakukan berdasarkan elemen-elemen yang kemudian ditemukan dalam pekerjaannya, lalu dikumpulkan, kemudian direkapitulasi menjadi satu biaya dan waktu penyelesaian proyeknya seperti apa. Itu bedanya ya. Jadi kalau di top down tadi itu hanya dari orang-orang berpengalaman dan informasi-informasi ya dari beberapa sumber, sedangkan estimasi bottom up ini langsung dari orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Nah, estimasi diperlukan dalam rangka untuk mendukung keputusan yang baik. Artinya kita perlu menyelesaikan sebuah proyek ya tentu
dengan pekerjaan tidak hanya menyelesaikan dari sisi waktu dan sisi pekerjaannya saja, namun harus mampu memberikan hasil pekerjaan itu yang tentunya menunjukkan sebuah kualitas dan tentu baik dihitung dari sisi waktu pengerjaan maupun biaya yang diperlukan. Nah, karena itu estimasi juga sangat diperlukan dalam rangka untuk menjadwalkan pekerjaan. Dari estimasi waktu dan biaya inilah kita bisa menyusun jadwal pekerjaan. Kemudian dengan estimasi ini kita juga bisa menentukan sebenarnya berapa lama proyek ini akan dikerjakan, berapa waktu yang dikerjakan yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah proyek ini. Lalu berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian estimasi ini juga diperlukan dalam rangka menentukan ya, apakah proyek tersebut layak dikerjakan. Ya, jangan sampai misalnya si stakeholder mengharapkan bahwa biaya yang diperlukan misalnya 1 juta dengan waktu misalnya 3 hari. Ternyata setelah kita buat estimasi waktu dan biaya, ternyata tidak layak. Ya. Artinya, jangan sampai kita menerima pekerjaan tersebut tanpa kita memberikan estimasi terlebih dahulu supaya kita bisa mengukur, ya, supaya kita bisa mengukur kebutuhan dari proyek tersebut apa saja sehingga kita bisa menentukan layak tidak proyek tersebut kita kerjakan. Dan sampai kita terima setelah kita kerjakan ternyata dari sisi biaya dan waktu sama sekali tidak bisa memberikan keuntungan bagi si pekerja ataupun si pemilik proyek. Nah, kemudian estimasi ini juga sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan kebutuhan arus kas, ya. Artinya dengan kita bisa menentukan estimasi waktu dan biaya, maka proses penghitungan atau penyusunan arus kas itu akan lebih mudah. Berikutnya, estimasi juga sangat diperlukan untuk menentukan seberapa baik sebenarnya progres sebuah proyek tersebut, ya. Misalnya minggu pertama kita menentukan ya pekerjaan itu adalah A sampai B dengan estimasi biaya sekian. Nah, dari estimasi-estimasi ini kita akan melihat progres proyeknya ya. Ketika sudah menyelesaikan waktu sekian hari pekerjaan atau setiap sekian waktu pekerjaan dengan biaya sekian, maka diharapkan progres pekerjaannya sudah seperti ini, sudah sekian persen misalnya. Sampai kepada penyelesaian proyek tersebut. Artinya, estimasi waktu dan biaya ini akan membantu melihat apakah progres pekerjaan tersebut sudah mengalami kemajuan atau tidak. Nah, kemudian apa saja faktor-faktor yang kemudian dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah estimasi? Ya. Estimasi ini tentu tidak 100% akan pas ya, karena itu yang disebut dengan perkiraan. Bisa saja lebih, bisa saja kurang. Artinya, untuk meminimalisir ya terjadinya kerugian, kegagalan proyek, maka estimasi itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Nah, oleh karena itu, kita perlu memperhitungkan ada beberapa faktor yang kemudian itu nanti akan mempengaruhi kualitas dari estimasi yang kita buat. Yang pertama adalah horizon perencanaan ya. Yang pertama itu horizon perencanaan. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dari sebuah estimasi. Yang berikutnya adalah durasi proyek. Nanti akan saya jelaskan ya di slide berikutnya. Kemudian orangnya. Kemudian struktur proyeknya. Lalu estimasi berlapis. Selanjutnya budaya organisasi dan faktor-faktor lain ya yang kemudian itu akan sangat mempengaruhi kualitas dari estimasi. Nah, seperti apa faktor horizontal perencanaan ini dalam mempengaruhi kualitas dari estimasi? Perencanaan horizon atau perencanaan yang disebut dengan perencanaan masa mendatang ini adalah sebuah kualitas perkiraan tergantung pada horizon perencanaan. Jadi perkiraannya ini atau estimasinya ini sangat tergantung pada masa yang akan datang dari sisi perencanaannya. Perkiraan arus proyek pada masa kini mendekati 100% akurat. Namun,
keakuratan akan berkurang untuk proyek yang lebih jauh. Artinya, kalau kita sudah memprediksi misalnya bahwa pekerjaan ini akan bisa diselesaikan dengan kualitas yang baik dengan waktu misalnya 1 minggu, ternyata dengan pekerjaan yang lain ya, yang berbeda dengan dengan kuantitas pekerjaannya yang lebih besar dan waktunya misalnya lebih dari 1 minggu, maka perkiraan yang kita lakukan dari proyek, meskipun proyeknya sama, tetapi kalau kuantitas pekerjaannya lebih besar dan waktu yang dibutuhkan lebih panjang, maka perkiraan as project tidak bisa lagi mendekati 100% akurat meskipun proyek yang dikerjakan sama. Artinya akan ada kekurang tidak akuratan dari sebuah estimasi kalau kita menggunakan perencanaan horizon. Nah, ini bisa mempengaruhi nih ya, bisa mempengaruhi sekali dalam proses estimasi. Artinya, kalau kita misalnya ingin memperkirakan sebuah pekerjaan ya, kita harus mempertimbangkan ya, walaupun pekerjaannya sama, tapi kita harus mempertimbangkan kuantitas dari pekerjaan dan waktu yang digunakan, yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut. Meskipun proyek tersebut hampir sama ya, atau sama dengan proyek yang sebelumnya yang dikerjakan. Nah, faktor lain yang mempengaruhi estimasi adalah durasi proyek. Ya, durasi proyek tentu akan sangat mempengaruhi proses estimasi. Semakin panjang durasi pengerjaan sebuah proyek, maka sudah pasti ini akan meningkatkan ketidakpastian. Ya. Akan semakin memungkinkan terjadinya banyak risiko di sini dalam hal melakukan estimasi. Ya. Nah, ini durasi proyek semakin panjang itu yang disebutkan di awal ini tadi ya. Meskipun pekerjaannya sama, tapi ketika kuantitas dan lama lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan sebuah proyek tersebut itu akan mempengaruhi kualitas dari estimasi. Selanjutnya orang, apa yang dimaksud dengan orang bisa mempengaruhi faktor atau proses estimasi. Nah, tentu dalam hal ini bahwa faktor orang juga akan bisa membuat sebuah kesalahan. Ya. Itu yang saya bilang tadi ya, mengestimasi itu mungkin bisa saja tidak sesuai dalam artian berlebih ataupun berkurang. Nah, untuk itu ini bisa disebut dengan bisa diakibatkan oleh faktor human error ya, faktor orang. Nah, kesalahan dalam hal apa ya? Kesalahan dalam memperkirakan waktu tadi ya. Waktu diperkirakan 1 minggu dan biaya misalnya 1 juta. Ternyata oleh karena human error ini bisa berlebih ya. Pekerjaannya bisa lebih dari seminggu. Biaya yang digunakan juga bisa lebih besar dari yang sudah diperkirakan di awal. Contohnya pergantian orang di tengah proyek. Nah, ini ya. Maka akan diperlukan waktu penyesuaian dengan tim. Jadi kalau misalnya di awal kita mempekerjakan si A ya, kemudian berjalannya waktu, maka si A tersebut sudah memahami ya aspek pekerjaan yang akan dikerjakan dan sudah paham dengan karakter tim. Dengan berubahnya personil di tengah proyek tadi, maka ini akan mempengaruhi terhadap estimasi yang tadinya kita perkirakan misalnya bisa 1 minggu, tapi oleh karena adanya pergantian orang ini bisa mungkin saja berlebih. Kenapa? Orang yang kita masukkan di tengah proyek tadi akan kemungkinan besar akan mengalami kendala dari sisi yang pertama ya, belum memahami kondisi lokasi kerja. Yang kedua, belum memahami karakteristik dari tim, sehingga koordinasi bisa saja lambat atau penguasaan si personel tersebut terhadap pekerjaan dan situasi di pekerjaannya itu belum maksimal. Nah, ini akan mempengaruhi sekali ya. Inilah kenapa orang disebut sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ya proses estimasi. Kenapa? Ya sudah pasti bahwa orang yang sudah pernah bekerja dengan tim yang sama itu akan jauh lebih mudah ya berkoordinasi dalam rangka bekerja sama dalam mengerjakan proyek ya. Nah, berikutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi proses estimasi adalah struktur proyek dan organisasi.
Nah, keuntungan dari sebuah proyek yang strukturnya sudah didiskusikan di awal adalah kecepatan yang didapat dari konsentrasi serta fokus dalam pengambilan keputusan. Kemudian, faktor lain yang mempengaruhi proses estimasi adalah estimasi berlapis. Apa yang dimaksud dengan estimasi berlapis? Dalam beberapa kasus, orang akan cenderung memperkirakan sebuah waktu maupun biaya itu jauh lebih dari yang diperkirakan. Misalnya, eh, kita anggap pekerjaannya 1 minggu, biasanya ada yang melebihkannya itu 1 hari, jadi 1 minggu plus 1 hari. Bahkan ada juga yang bahkan mengurangi estimasi waktu dan biayanya oleh karena kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dia menganggap bahwa dengan persiapan yang sudah matang, ya, bahan baku yang sudah lengkap, maka yang tadinya harus dikerjakan oleh 1 minggu, misalnya dia bisa mengurangi misalnya jadi 5 hari. Ya, ini yang disebut dengan estimasi berlapis. Nah, kemudian faktor lain yang dapat mempengaruhi proses estimasi itu adalah budaya organisasi. Budaya organisasi ini yang akan mempengaruhi ya sebuah proses estimasi itu karena ada beberapa organisasi itu yang melarang untuk berestimasi. Artinya ketepatan dalam estimasi merupakan batu loncatan yang efektif sebenarnya bagi proyek. Namun ada beberapa organisasi itu yang melarang untuk berestimasi. Jadi ya seberapa yang dibutuhkan saat pekerjaannya, baik dari waktu dan biaya, itulah yang kemudian yang dikeluarkan. Nah, masalahnya kalau seandainya kita punya dana yang cukup terbatas, atau misalnya kalau dalam hal ini kita ingin melakukan proses penyederhanaan biaya misalnya, ataupun ada beberapa waktu yang kemudian kita kejar untuk menyelesaikan proyek tersebut oleh karena ingin menggunakan sebuah hasil proyek tersebut ya dalam waktu-waktu tertentu yang sudah direncanakan dengan pihak-pihak lain misalnya, maka sudah barang pasti ya ini akan mempengaruhi sekali ya. Budaya organisasi yang seperti ini akan sangat mempengaruhi sekali dalam proses estimasi. Selanjutnya ada faktor lain ya. Selain faktor-faktor ini ya, mulai dari horizon hingga budaya organisasi, ini ada faktor lain yang kemudian ini akan mempengaruhi kualitas dari sebuah estimasi. Faktor lain ini adalah faktor non-proyek. Faktor non-proyek ini akan dapat mengaruhi kualitas dari sebuah estimasi. Kenapa? Karena non-proyek dapat mempengaruhi perkiraan waktu dan biaya. Misalnya adanya kerusakan peralatan, ya, yang kemudian ketika peralatan ini rusak, maka akan ada perubahan waktu yang sudah diperkirakan sebelumnya. Artinya yang tadinya bisa diperkirakan akan diselesaikan dalam 2 hari, oleh karena ada kerusakan alat, maka ya akan ada waktu yang digunakan untuk proses perbaikan alatnya. Mungkin bisa jadi 1 hari atau bahkan lebih. Artinya ada perubahan penjadwalan, ada penambahan waktu yang kemudian itu akan mengubah semua, baik dari sisi biaya maupun dari sisi waktu pekerjaan. Kemudian apalagi contohnya lain ya, selain dari kerusakan alat tadi, adanya libur nasional. Libur nasional yang kemudian kalau misalnya libur nasional itu di hari merahnya ya mungkin tidak terlalu jauh ya, terlalu jauh perubahannya. Tapi kalau misalnya hari libur nasional ini ada penambahan, misalnya ada istilah cuti bersama yang tadinya hanya 1 hari, ternyata ada penambahan hari ya, di luar itu, nah tentu ini akan mempengaruhi sekali, mempengaruhi adanya perubahan perkiraan waktu yang sudah ditentukan. Ada lagi misalnya liburan-liburan lain ya, liburan-liburan lain ini seperti misalnya ada kebijakan di sebuah daerah, misalnya pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bahwa seluruh aktivitas kegiatan atau pekerjaan mau bahkan sekolah misalnya itu harus diliburkan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kualitas dari estimasi tadi ya. Kalau misalnya kita sudah mengestimasikan katakanlah 1 minggu, tapi dengan adanya perubahan jadwal ini tentu akan berlebih waktunya.
Jadi komponen-komponen ini akan sangat mempengaruhi sekali perkiraan proyek ya. Jadi dari sisi kualitas perkiraan proyek akan bisa mempengaruhi ya. Nah, kemudian selain prioritas proyek ini ada juga yang kemudian itu juga dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah pelaksanaan proyek, baik dari sisi waktu maupun biaya. Nah, misalnya kalau kita melihat contohnya misalnya ini. Jika Anda ditanya, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk berkendara dari rumah Anda ke kampus? Misalnya, ya. Maka Anda mungkin akan memberi waktu rata-rata katakanlah 30 menit. 30 menit ini akan sampai di kampus. Namun 30 menit ini harus kita bisa asumsikan. Asumsinya kesempatannya itu hanya 50-50, 50-50 ya. Artinya untuk sampai di kampus ya, dari rumah Anda ke kampus itu kesempatan untuk tercapai 30 menit ini itu 50-50. Mungkin saja bisa 50% dia mungkin bisa dapat dilaksanakan atau dicapai dengan waktu 30 menit, 5% tidak tercapai, bisa saja lebih dalam arti kata. Nah, artinya dengan kondisi seperti ini, maka kita juga harus memperkirakan ya, harus memberi estimasi. Kita menganggap bahwa kesempatan 50-50 ini harus kita perkirakan waktu atau risiko dari asumsi yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karena itu kita akan menaikkan estimasi waktunya itu yang tadinya 30 menit ya kita tambahkan 20 menit. Ya. 20 menit ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kita tidak akan terlambat atau Anda tidak akan terlambat sampai ke kampus. Nah, kenapa harus ditambahkan estimasi waktunya ini? Agar ini tadi tujuannya tidak sampai terlambat sampai di kampus. Kenapa? Karena dalam proses perjalanan dari rumah ke kampus mungkin saja ada banyak kendala ya. Banyak kendala, misalnya jalannya macet atau misalnya kondisi jalannya ada perbaikan yang kemudian menjadi tidak bisa lancar perjalanannya, atau mungkin bisa jadi karena kondisi hujan dan lain-lain. Nah, ini kondisi normal ini kita harus ya tambahkan perkiraan waktu ya, yang kemudian kita asumsikan atau estimasikan bahwa dengan penambahan waktu ini maka Anda tidak akan terlambat sampai di kampus. Nah, kira-kira seperti itu ya penjabaran estimasi ya, agar kualitas estimasinya bisa lebih maksimal. Nah, beberapa panduan estimasi waktu, biaya, dan sumber daya ya. Nah, panduan yang pertama ini bagi seorang manajer ya, mengikuti 7 panduan untuk mengembangkan estimasi. Jadi kalau Anda sebagai manajer proyek, itu saya sebutkan di awal ya, bahwa manajer proyek itu memang pekerjaannya sangat berat ya. Berat oleh karena dia harus menguasai betul ya bagaimana mengelola sebuah proyek. Nah, salah satunya adalah dia harus paham bagaimana membuat estimasi waktu, biaya, dan sumber daya. Tentu dengan beberapa cara mungkin ya si manajer ini tidak akan mampu melakukan sendiri. Oleh karena itu ada beberapa panduan untuk melaksanakan atau melakukan estimasi waktu, biaya, maupun sumber daya. Nah, yang pertama menggunakan tanggung jawab. Nah, pada level work package, estimasi harus dibuat berdasarkan orang yang paling familiar dengan pekerjaan tersebut. Jadi kalau misalnya Anda ingin memasang sebuah jaringan ya, Anda sebuah manajer dalam proses pemasangan sebuah struktur jaringan di gedung bertingkat misalnya. Nah, tentu Anda harus menanyakan ya, untuk melakukan estimasi ini Anda harus menanyakan ya informasi dari orang yang memang familiar dengan pekerjaan memasang jaringan di gedung bertingkat. Bukan dengan orang yang memasang jaringan yang di lokasi-lokasi yang sama sekali tidak pada kondisi gedung bertingkat.
Kenapa? Karena tadi tujuannya adalah kita ingin bagaimana estimasi yang kita buat itu kualitas estimasinya itu akan lebih baik ya, akan lebih baik. Nah, panduan estimasi waktu biaya dan sumber daya yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan beberapa orang, ya, beberapa orang sekaligus, ya. Nah, beberapa orang yang dimaksud di sini bahwa kita bisa melakukan ya estimasi, proses estimasi baik waktu maupun biaya dan SDM ya. Biasanya ya kita memiliki kesempatan yang lebih baik ya, akan lebih baik dibanding yang pertama ini apabila kita menggunakan proses estimasi itu dengan berdasarkan beberapa orang. Beberapa orang yang dimaksud di sini adalah beberapa orang yang berpengalaman ya, dan atau memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang tugas yang dikerjakan ya, tentang tugas yang dikerjakan maupun tugas-tugas yang kemudian relevan dengan yang mau dikerjakan tersebut ya. Nah, artinya kalau misalnya ada lebih dari satu orang, tentu ya pengalaman dari masing-masing itu akan berbeda yang kemudian itu akan disimpulkan ya, yang tentunya itu akan lebih baik ya dari sisi proses estimasi ya, karena ada lebih dari satu orang sehingga ya kesempatan dari estimasinya ini akan jauh lebih masuk akal ataupun realistis. Nah, panduan estimasi yang berikutnya adalah dalam kondisi normal. Kita melakukan perkiraan ya waktu biaya dan sumber daya itu ya berdasarkan kondisi normal saja. Ya, kondisi normal saja. Contoh, misalnya satu hari ya, waktu yang digunakan jam kerjanya itu adalah 8 jam. Kemudian dalam satu hari ada 2 shift. Maka mengestimasi waktu biaya dan sumber daya itu ini lebih realistis ya, bahwa dengan waktu jam kerja 8 jam ini sehari dengan 2 shift ini kita akan lebih mudah untuk menghitung ya berapa kira-kira waktu biaya dan sumber daya yang digunakan. Yang berikutnya adalah unit waktu. Panduan mengestimasi menggunakan unit waktu ini adalah dengan cara bahwa waktu yang digunakan atau estimasi waktu yang dibutuhkan ini harus ditentukan di awal sekali, di awal proses pengembangannya. Ya. Seperti apa penentuan unit waktunya? Bisa berdasarkan kalender, misalnya satu bulan kalender, 2 bulan kalender misalnya, atau berdasarkan hari kerja. Itu misalnya seminggu 5 hari kerja ya, dalam waktu 2 minggu berarti 2 kali 5 berarti 10 hari kerja. Bisa juga menggunakan minggu kerja, misalnya menentukan waktu 4 minggu, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga itu tanpa menghitung beberapa hari kerja dalam satu minggunya. Dan lain-lain. Yang kesemuanya ini harus ditentukan di awal sekali. Misalnya ada sebuah proyek yang harus dikerjakan dalam 3 minggu kerja tanpa menentukan 1 minggu kerja itu berapa hari dan seterusnya. Kemudian panduan mengestimasi berikutnya itu bisa dilakukan dengan independensi. Independensi ini artinya pengestimasi orang yang melakukan perkiraan ini harus memperlakukan setiap tugas dan pekerjaan tersebut sebagai tugas independen. Tugas independen yang mungkin bisa diintegrasikan ya. Namun dia tidak digantung ya tanpa mempertimbangkan kegiatan lain ya. Tidak tergantung pada kegiatan lain. Misalnya tadi kalau saya contohkan dalam proses pemasangan struktur jaringan di gedung bertingkat, maka dalam proses pengestimasian waktu biaya ini dia membuat skop pekerjaan itu tidak mempertimbangkan ataupun menggabungkan seluruh pekerjaannya, tetapi per bagian pekerjaan, per kegiatan secara independen. Misalnya yang pertama pekerjaannya adalah menarik kabel ya, baik dari lantai 1, 2 dan seterusnya. Berapa hari? Misalnya sekian hari ya. Itu dibuat independen. Yang kedua ya, hari kedua atau hari berikutnya selama beberapa hari misalnya
Pekerjaan yang dilakukan adalah mengkoneksikan atau menguji pengkoneksian kabel-kabel tersebut. Waktu yang dibutuhkan sekian hari dengan jumlah orang sekian orang. Selanjutnya di hari berikutnya ya dengan waktu misalnya beberapa hari dengan jumlah pekerja sekian orang. Kegiatan yang berikutnya adalah mengkonfigurasi sistem. Jadi masing-masing kegiatan tadi itu diestimasi itu berdasarkan kegiatannya secara independen tapi tidak secara keseluruhan. Nah, ini bisa dilakukan seperti ini ya kalau kita ingin mengestimasi. Kemudian ada pedoman lain dalam hal mengestimasi yaitu tentang ketidakpastian. Nah, ada beberapa pekerjaan ada beberapa manajer proyek dalam mengestimasi sebuah proyek itu paket pekerjaannya tidak dihitung dengan alokasi biaya yang akan digunakan secara tidak pasti. Maksudnya seperti apa yang tidak pasti ini? Maksudnya tidak pasti ini adalah bahwa si manajer proyek itu tidak memperkirakan biaya yang akan digunakan yang kemudian itu biaya itu mungkin saja muncul oleh hal-hal yang tidak terduga. Itu yang kata lain disebut dengan biaya tak terduga. Nah, sementara perkiraan ini penting sekali dilakukan dalam hal untuk mengasumsikan ya paket pekerjaan tersebut ya, apakah membutuhkan dana tambahan atau tidak. Kenapa? Seperti yang saya contohkan tadi ya, kalau saya contohkan tadi kita berangkat dari rumah ke kampus itu membutuhkan waktu 30 menit. Namun kita harus mempertimbangkan hal-hal yang tak terduga yang kemudian memungkinkan kita tidak akan bisa sampai ke kampus ya, dengan waktu 30 menit ini. Nah, hal-hal tak terduga ini seharusnya dipertimbangkan ya. Karena dia mungkin saja akan memunculkan dana tambahan. Misalnya sebagai contoh, dalam proses memasang jaringan misalnya, ada hal-hal yang kemudian bisa mengakibatkan ketidakpastian ini, yang memunculkan dana tambahan. Misalnya, ketika memasang jaringan dari lantai 1 ke lantai 2, maka membutuhkan sebuah tangga misalnya. Ternyata di saat pemasangan tersebut ada kerusakan peralatan, seperti misalnya tangganya rusak. Nah, tentu waktu yang sudah diperkirakan misalnya memasang jaringan tersebut 3 hari, maka dengan adanya perbaikan tangga tadi, ini tentu akan mengubah waktu yang digunakan untuk mengerjakan atau memasang jaringan tersebut, yang sudah pasti juga ini akan mengalokasikan dana tambahan. Kenapa? Karena hari atau jam kerjanya si pekerja tadi bertambah. Akan bertambah. Oleh karena itu, kontingensi atau ketidakpastian ini juga harus diperkirakan oleh pengestimasi. Karena biaya kejadian-kejadian tak terduga ini sering sekali juga akan sangat mempengaruhi perubahan terhadap estimasi baik dari sisi waktu, biaya maupun sumber daya. Nah, yang berikutnya ya, pedoman lain dalam mengestimasi ini adalah menambahkan penilaian risiko. Nah, ini sebenarnya apa yang kita lakukan di sini tadi ya, di ketidakpastian ini salah satu penilaian tambahan risiko nih. Nah, pada estimasi akan membantu menghindari shock pada stakeholder. Jadi sampai kaget stakeholdernya ya ketika misalnya sudah diperkirakan 10 juta ya. Ternyata setelah proses pekerjaan malah membengkak sampai 20 juta. Ini akan membuat stakeholdernya shock dia. Nah, oleh karena itu kita bisa menambahkan penilaian risiko seperti halnya yang kita lakukan di sini tadi. Ya, di ketidakpastian ini. Contoh ketika kita mengimplementasikan sebuah teknologi yang baru. Teknologi baru tentu ini jauh lebih membutuhkan waktu ya, bahkan biaya mungkin ketimbang kalau menjalankan teknologi yang sudah sering mereka gunakan. Ya, pengguna teknologi baru ini biasanya akan membawa risiko waktu dan biaya yang lebih besar ya. Nah, yang tentunya ini akan mempengaruhi dalam proses pengestimasian tadi ya. Jadi oleh karena itu kita perlu memikirkan menambahkan penilaian risiko. Misalnya kalau pengguna teknologi baru ya, oleh karena kita tahu ini akan memakan waktu dan biaya tambahan, maka ya dalam proses estimasi ini harus kita perkirakan.
Kenapa? Karena ketika penggunaan teknologi baru kita butuh waktu untuk ya memberikan atau pemahaman ataupun panduan kepada pengguna atau stakeholdernya. Oleh karena kita memberikan waktu, misalnya katakanlah training ya, maka tentu ada tambahan biaya di sini. Ada tambahan biaya training di sini untuk penggunaan teknologi baru. Nah, tentu akan berbeda ketika teknologi yang digunakan adalah teknologi yang sudah sering mereka gunakan, ya. Tentu kita tidak perlu menambahkan waktu untuk melaksanakan training bagi SDM-nya. Dan juga kita sudah pasti tidak perlu menambahkan biaya untuk pelaksanaan training tersebut. Artinya, itu yang disebutkan tadi ya, bahwa perlu menambahkan sebuah penilaian risiko dalam pelaksanaan estimasi sebuah proyek. Nah, metode apa yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu dan biaya proyek ini? Nah, tadi di awal sudah kita singgung ya, top down dan bottom up. Nah, metode estimasi top down ini ya, ada metode konsensus, rasio, dan pembagi. Kalau dengan menggunakan konsensus ya, metode berdasarkan pada pengalaman senior manajernya. Ya. Pengalaman senior manajer dalam hal memprediksi total waktu dan biaya project. Jadi misalnya seorang manajer ya, manajer senior sudah beberapa kali mengerjakan sebuah proyek tersebut. Ya. Oleh karena itu, untuk mengestimasi ya secara konsensus, maka kita hanya cukup mengumpulkan informasi dari senior manager. Berapa lama waktu yang digunakan untuk mengerjakan proyek tersebut, berapa sumber dayanya, berapa biaya yang dibutuhkan. Nah, metode estimasi top down yang berikutnya adalah metode rasio. Metode rasio ini digunakan untuk mengestimasi, yaitu menggunakan rasio, yaitu sebagai rasio yang digunakan adalah sebagai alat prediksi. Misalnya, perbandingan yang digunakan sebagai alat prediksinya atau alat estimasi. Misalnya, prediksi harga sebuah rumah itu per meternya adalah 5 juta. Ya. Kemudian, untuk harga rumah yang luasnya itu misalnya 400 meter, maka harga rumah tersebut adalah 5 juta dikali 400, sehingga muncullah 2 miliar. Nah, ini dia menggunakan metode rasio. Nah, kalau menggunakan metode pembagi, ya, untuk mengestimasi waktu dan biaya proyek, itu adalah dengan menggunakan bagaimana pengembangan dari metode rasio. Pengembangan dari metode ini. Yaitu bahwa proyek yang mirip dengan proyek sebelumnya, inilah yang dilakukan sebagai pedoman. Jadi proyek yang dikerjakan sekarang, itu untuk mengestimasi waktu biayanya dan SDM-nya itu menggunakan pengalaman pekerjaan untuk proyek yang sama di proyek sebelumnya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan data yang digunakan. Memberikan data ya, maksudnya yang dikumpulkan pada saat pekerjaan proyek sebelumnya. Mulai dari estimasi waktu yang digunakan, berapa hari, berapa lama waktu pekerjaannya, SDM yang dibutuhkan waktu itu berapa orang, kemudian biaya yang dibutuhkan saat itu berapa. Nah, jadi pedomannya itu adalah proyek sebelumnya. Inilah yang kemudian digunakan untuk memprediksi pelaksanaan proyek ya, baik dari sisi waktu, estimasi biaya maupun SDM. Nah, proses ini akan lebih mudah ya, biasanya akan lebih cepat dalam proses pembuatan penyusunan estimasi waktu dan biaya proyek. Karena data-datanya lengkap. Nah, itu untuk estimasi top down. Nah, kira-kira seperti ini ya. Misalnya di proyek sebelumnya, ya di proyek sebelumnya itu kita mendapatkan data ya, bahwa total proyek yang didapatkan itu adalah $500 misalnya. Ya. Ini data dari proyek yang sama yang dilaksanakan di proyek sebelumnya. Dari 500.000 ini didapatkan bahwa data untuk proses desain saat itu biayanya adalah 20%. Kemudian biaya yang digunakan untuk penyusunan coding program itu adalah 30% atau setara dengan 150.000. Kemudian
data yang didapatkan dari proyek sebelumnya untuk proses pengujian itu adalah 40%. Kemudian proses dokumentasi membutuhkan biaya 5%. Kemudian produksi dokumentasi ini adalah 5%. Artinya dari masing-masing proses ini juga masih didapatkan ini 20% ini apa-apa saja ya. Misalnya desain dasar misalnya 10%, desain 2-nya 10%. Dari pembuatan coding ini misalnya pembuatan program misalnya katakan ini prototipe-nya 20%, kemudian perbaikan versi 1 5%, perbaikan versi berikutnya 5%. Demikian juga proses dokumentasi hingga seluruh data yang didapatkan dalam proses pengerjaan proyek itu ya bisa disimpulkan dari sisi biaya, SDM maupun waktu yang digunakan selama pengerjaannya. Nah, berikutnya adalah metode function point. Ya. Metode function point ini ya digunakan untuk proyek software dan sistem. Function point ini adalah dalam industri software, proyek pengembangan biasanya diprediksi ya dilakukan dengan menimbang beberapa variabel-variabel makro atau yang disebut dengan function point atau parameter utama. Kemudian learning curves. Learning curves ini adalah beberapa proyek memerlukan proses yang sama ya. Beberapa proyek itu kadang memerlukan proses yang sama untuk diulang-ulang ya beberapa kali. Nah, pengulangan inilah kemudian yang dilakukan untuk melakukan efisiensi waktu dan pekerjaan. Oke, contoh misalnya. Contoh seorang programmer dapat menyelesaikan rata-rata 5 titik function dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan dia bisa menyelesaikan 5 titik. Artinya, kalau kita misalnya memiliki targetnya itu 660 titik yang harus diselesaikan oleh si programmernya, artinya maka kita harus menghitung kalau dalam 1 bulan 5 titik berarti untuk 660 titik kita butuh 132 bulan pengerjaannya. Itu kalau programmernya 1. Nah, kalau kita misalnya asumsikan programmernya ada 10 orang, berarti waktu yang dibutuhkan itu untuk pengerjaan 660 titik ini berubah menjadi 132 bulan dibagi 10 programmer. Maka ketemulah 13 bulan. Ya. 13 bulan. Nah, kalau misalnya kita asumsikan ya rata-rata biaya sebulan dari seorang programmer itu adalah 4.000 misalnya per programmer. Maka kalau tadi ada 10 programmer, maka kita bisa menghitung biaya programmer ini untuk programmer ini ya dalam 13 bulan ini kita bisa menghitung ini 132 bulan dikali 4.000. Maka inilah estimasi biaya yang dibutuhkan untuk programmer ya selama 13 bulan. Jadi kira-kira seperti ini ya cara menentukannya, mengestimasi waktu maupun biaya dan SDM. Nah, dari sini bisa disimpulkan apakah kemudian pekerjaan tersebut akan mendapatkan keuntungan atau tidak. Maka kualitas estimasi itu perlu dibuat semaksimal mungkin. Nah, kalau tadi metode estimasi top down, sekarang kita melihat metode estimasi bottom up. Bottom up ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode template. Metode template ini adalah jika proyeknya, 3 proyek yang akan dilaksanakan itu mirip sekali dengan yang sebelumnya, waktu dan biaya proyek yang sebelumnya ini bisa dijadikan referensi atau dijadikan acuan dalam memprediksi atau mengestimasi proyek berikutnya. Nah, bagaimana kalau ada perbedaan sedikit dalam proyek tersebut? Nah, kalau ada perbedaan ini dapat dicatat untuk proyek berikutnya ini kemudian disesuaikan. Misalnya, waktu itu harga bahan baku misalnya 1.000 per meter kabel misalnya. Lalu setelah dengan menghitungkan biaya kemarin itu 1.000 per meter, ketemu total biaya misalnya 1 juta. Nah, saat ini proyek yang sama ini ditemukan harga naik menjadi 1.500. Maka
Biasanya yang kelebihannya itu yang dicatat kemudian disesuaikan dengan harga saat ini. Namun secara keseluruhan waktu dan biaya yang digunakan untuk proyek berikutnya ini adalah berdasarkan data sebelumnya. Nah, metode estimasi bottom up yang berikutnya adalah dengan menggunakan prosedur parametrik ya untuk tugas spesifik. Sama sebenarnya seperti metode rasio yang saya jelaskan di sebelumnya, yaitu di metode top down. Namun di metode estimasi bottom up ini, metode rasio pada pendekatan top down ini ya, prosedur parametrik mengaplikasikannya ke dalam tugas yang lebih spesifik. Jadi lebih spesifik lagi dari metode rasio pada metode estimasi top down. Contoh, sebagai bagian proyek, ya, sebagai bagian dari sebuah proyek konversi misalnya Microsoft Office 36 workstation komputer yang berbeda, ya, ini dikatakan misalnya perlu dikonversi. Nah, berdasarkan proyek konversi masa lalu, manajer proyek ini menetapkan rata-rata satu orang itu dapat mengubah 3 workstation per hari. Ya. Rata-rata satu orang bisa mengubah 3 workstation per hari berdasarkan pengalaman konversi di masa lalu. Ya. Artinya kalau ada 36 workstation, maka tugas mengubah 36 workstation akan memakan waktu 3 teknisi ya dalam 4 hari. Ya. Bagaimana menemukannya? Itu 36 workstation dibagi 3 workstation yang bisa diselesaikan dalam 1 hari dengan 3 teknisi. Ya. Maka akan ditemukan waktu ataupun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perubahan konversi 30 workstation ini adalah 4 hari. Nah, kemudian pada metode bottom up ini, kita juga bisa menggunakan proses estimasi itu dengan rentang perkiraan. Rentang perkiraan ini adalah metode yang paling dapat dipercaya untuk memprediksi waktu dan biaya. Ya. Dengan menggunakan work breakdown structure. Ya. Work breakdown structure ya. Dan orang yang bertanggung jawab pada work package untuk melakukan prediksi. Nah, rentang perkiraan akan sangat berguna bila pekerjaan memiliki ketidakpastian yang signifikan terkait dengan waktu dan biaya yang harus diselesaikan. Dimulai menggunakan rentang perkiraan ini kombinasi antara breakdown struktur dengan work package yang sudah dijelaskan di top down tadi. Lalu dalam estimasi waktu dengan bottom up ini ya bisa menggunakan hybrid. Hybrid merupakan estimasi atau prediksi bertahap. Pendekatan ini dimulai dengan prediksi top down. Ya, top down kemudian dilakukan prediksi secara bertahap secara sejalan dengan proyek tersebut diimplementasikan. Ya, prediksi tertahap digunakan ketika muncul sejumlah ketidakpastian yang cukup banyak ya, terhadap proyek secara keseluruhan. Misalnya dari sisi waktu ya, sumber daya manusia. Misalnya di saat pekerjaannya itu ada beberapa kendala yang ditemukan, misalnya seperti kalau misalnya pekerjaannya di luar gedung, cuaca yang tidak jelas ya, tidak mendukung. Kemudian di dalam gedung itu seringnya terjadi pemadaman listrik misalnya. Ini akan sangat mengganggu ya proses prediksi kalau kita melakukan proses prediksi dengan rentang waktu dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu hybrid ini perlu dilakukan dalam rangka mengantisipasi kegiatan-kegiatan atau sejumlah proses yang kemudian muncul secara tidak pasti. Nah, dari semua estimasi tadi, kita coba melihat jenis-jenis biaya yang mungkin muncul dari sebuah kerjaan project. Ya. Yang pertama ada disebut misalnya jenis biaya yang disebut dengan direct cost, yaitu biaya langsung. Biaya ini biasanya merupakan arus kas keluar, ya, arus kas keluar yang memang real dan harus dibayar saat proyek berjalan. Biaya langsung. Biaya langsung ini ya, misalnya adalah seperti tenaga kerja. Ya, tenaga kerja misalnya ada yang kerjanya itu adalah harian lepas misalnya, yang harus dibayar setiap hari.
kemudian bahan baku ya yang harus dibeli. Ketika bahan baku tersebut habis, harus dibeli. Berikutnya juga peralatan-peralatan yang digunakan dalam mendukung pekerjaan sebuah project. Ada kemudian jenis biaya yang disebut dengan direct project overhead cost. Biaya ini adalah biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan project, tetapi harus ada ya. Walaupun dia tidak berhubungan langsung dengan project, dana ini harus ada dan tidak dapat dilepaskan ya, tidak bisa diabaikan dalam artinya. Meskipun dia tidak berhubungan langsung dengan proyek seperti biaya langsung tadi. Apa misalnya? Misalnya ya biaya air ya. Air ya meskipun tidak harus dibayarkan pada saat pengerjaan proyek tersebut, tetapi oleh karena air ini misalnya pembayarannya katakanlah kalau dia menggunakan jasa perusahaan air minum daerah, ya tentu harus dibayar rekeningnya setiap bulan. Demikian juga listrik ya. Walaupun listrik ini tidak dibayarkan pada saat hari H pengerjaan proyek, tapi kalau misalnya listrik ini menggunakan misalnya prabayar, berarti harus tetap dibayarkan rekeningnya. Dan biayanya itu harus diperkirakan ya. Artinya ini biaya yang tidak mungkin bisa dilepaskan dari sebuah pekerjaan proyek tadi. Kemudian kalau kantornya tersebut misalnya kantor yang digunakan untuk pekerjaan proyek tersebut adalah sewa ya. Ketika misalnya melakukan perbaikan, memiliki misalnya katakanlah sedang melakukan pemasangan struktur jaringan, maka sewa kantor itu tetap berjalan ya. Tidak serta-merta bahwa oleh karena baru memasang jaringan, kantor belum dimanfaatkan misalnya, lalu tidak bayar sewa, tidak bisa ya. Sewa kantornya tetap jalan. Nah ini biaya ini tidak mungkin dilepaskan dari sebuah pekerjaan proyek meskipun dia tidak secara langsung berhubungan dengan proyek. Nah kemudian ada biaya general dan administrative overhead cost. Ini biaya apa lagi nih? Nah, ini jenis biaya yang mewakili biaya organisasi ya. Biaya organisasi ini sebenarnya tidak terkait langsung dengan proyek, sama seperti yang direct project overhead cost tadi ya. Misalnya ada beberapa proyek ini tidak terkait dengan jenis biaya ini. Contohnya apa misalnya? Contohnya biaya iklan. Apakah biaya iklan berhubungan dengan pekerjaan proyek? Secara langsung tidak, tetapi kalau pemilik proyeknya tadi ya ingin menginformasikan ke publik tentang ya kondisi dari perusahaan pemilik proyek tadi, bagaimana mereka melakukan proses pencitraan misalnya dari sisi kualitas pekerjaan, biaya yang ringan, kemudian SDM yang kompeten. Ya ini tentu ada biaya ya, ada biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pekerjaan proyek. Meskipun tidak secara langsung ya berhubungan dengan proyek. Nah demikian tadi jenis-jenis biaya ya, jenis-jenis biaya yang muncul pada saat pekerjaan sebuah proyek atau pada saat proses mengestimasi, melakukan estimasi, baik estimasi waktu, biaya, dan sumber daya. Oke kelas, demikian tadi penjelasan tentang estimasi biaya dan waktu buah proyek ya. Jadi teman-teman ya jika ingin mencoba menjalankan atau mengambil sebuah proyek, baik itu proyek kecil, tentu aspek estimasi biaya dan waktu dan sumber daya ini merupakan aspek yang sangat penting ya. Karena ini merupakan aspek yang juga sangat menentukan keberhasilan dari sebuah proyek. Itu kelas perlu ya mengulang-ulang bagaimana cara mengestimasi proyek dari sisi pembiayaan waktu maupun SDM ini, tidak hanya untuk mata kuliah ini ya, tapi ini harus dijadikan menjadi sebuah kompetensi ya, karena kalau setelah selesai atau bahkan dalam proses atau dalam sepanjang masa studi ini ya, Anda mengerjakan sebuah pekerjaan ya, proyek, tentu ini akan sangat membantu untuk memberikan gambaran tentang kualitas ya dari sebuah proyek maupun beri gambaran sejauh mana proyek tersebut akan berhasil ya dari sisi pembiayaan maupun dari sisi waktu, bahkan kualitas yang akan didapatkan dari pengerjaan sebuah proyek. Baik kelas, demikian penjelasan untuk estimasi waktu, biaya, dan sumber daya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami, dan bagi yang
masih kurang paham, teman-teman silakan menyampaikan diskusi di kelas atau di aktivitas pertemuan kali ini. Demikian materi yang sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa saya tetap menghimbau teman-teman untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik ya, demi menjaga dan melindungi orang-orang di sekitar kita ya dari pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Oke kelas, demikian materi pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan salam sehat.